Shalom adik-adik, yeay, ketemu lagi dengan Ko Erwin. Hari ini Ko Erwin sendirian, biasa ya ditemani Ko Coach Channel. Tapi hari ini jangan bersedih, bersama Ko Erwin kita mau memuji dan meninggikan nama Tuhan, amin. Tidak terasa mungkin udah hampir setahun ya kita mengadakan ibadah online seperti ini. Dan Koko percaya adik-adik di rumah juga tetap menjaga hati, tetap setia untuk terus mencari wajah Tuhan, amin. Oke, hari ini sore ini hari Sabtu kita seperti biasa kita mau ibadah sekolah minggu. Sebelum mulai mari kita berdoa. Tutup mata, tangannya dilipat, ikuti Koko berdoa ya di rumah. Tuhan Yesus, terima kasih buat kasih-Mu, buat cinta-Mu, buat kebaikan-Mu, untuk segala hal yang sudah Tuhan Yesus berikan buat hidup kami. Kami bersyukur Tuhan, hari ini kami masih boleh hidup, kami masih boleh bernafas. Itu semua karena anugerah Tuhan atas hidup kami. Tuhan Yesus, sore ini kami mau ibadah sekolah minggu. Biar Tuhan pimpin setiap kami, untuk kami boleh memberikan yang terbaik. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya katakan amin. Oke. Ya, sebelum mulai Koko aja adik-adik kita semua jongkok dulu ya. Ya, kita jongkok di bawah ya. Oke. Nah, ketika Koko bilang Laskar Kristus semuanya bangkit sambil kepalkan tangan. Hore. Oke, Laskar Kristus. Hore. Kita ulangi ya. Yuk, semuanya jongkok ya. Yang di rumah boleh yang lagi sama mama papanya atau lagi sama babysitternya diajak juga ya. Goyang bareng ya, oke. Laskar Kristus, hore! Kasih tepuk tangan untuk kemuliaan Tuhan. Oke, kita mau nyanyi lagu Yesus Kekasih Jiwaku. Nah, Koko ajak adik-adik semua yang lagi di rumah, kita semua joget, kita mau goyang buat Tuhan Yesus. Amin. Musik. Semuanya boleh bertepuk tangan ya di rumah. Jangan yang ada diam diri. Katakan Yesus kekasih jiwa. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu. Karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Katakan Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu. Karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Katakan dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Katakan dengan ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya Yesus kekasihku. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya Yesus kekasihku. Katakan lagu indah awal, Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu. Karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Katakan dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya Yesus kekasihku. Sekali katakan dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya Yesus kekasihku. Ku bernyanyi haleluya Yesus kekasihku.
one more time. Ku bernyanyi haleluya. Siapa? Yesus kekasihku. Haleluya. Oke, bersama Ko Erwin lagi. Katakan, anak Indonesia ceria, sehat, kuat. Hahaha. Tadi anak Indonesia. Oke, sekarang anak Tuhan Yesus. Sama ya jawabannya. Anak Tuhan Yesus ceria, sehat, kuat. Hahaha. Oke. Koko percaya kita semua maupun adik-adik yang di rumah maupun papa mama maupun babysitter yang jagain adik-adik sekarang di rumah, kita semua kalau kita di dalam Yesus kita semua adalah saudara. Amin. Oke, koko percaya adik-adik semua di rumah mengatakan amin. Kita mau nyanyi lagu Dalam Yesus Kita Bersaudara. Musik kok. Ikutin koko ya. Bersaudara dalam Yesus, kita bersaudara dalam Yesus, kita bersaudara sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Di dalam Yesus ada cinta kasih. Dalam Yesus ada cinta kasih. Dalam Yesus ada cinta kasih. Dalam Yesus ada cinta kasih sekarang dan selamanya. Dalam Yesus, sama-sama katakan, ada cinta kasih. Dalam Yesus, dalam Yesus ada sukacita, ada sukacita. Dalam Yesus ada sukacita. Katakan, dalam Yesus ada sukacita sekarang dan selamanya. Dalam Yesus ada apa? Ada sukacita. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus, dalam Yesus ada cinta kasih, ada cinta kasih. Dalam Yesus ada sukacita. Dalam Yesus ada sukacita. Haleluya. Kita percaya dalam Yesus kita bersaudara, ada cinta kasih dari Tuhan yang tidak pernah habis-habisnya buat adik, dan ada sukacita yang melimpah buat keluarga dan hidup untuk adik-adik. Amin. Oke, kau percaya adik-adik di rumah, hari-hari yang kita lalui mungkin banyak permasalahan, banyak kejadian yang kita alami. Tapi percayalah bahwa setiap seperti badai datang kehidupan kita, bahwa Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan adik-adik. Dia akan selalu melingkupi adik-adik, dia akan selalu ada untuk adik-adik, selalu berada di samping adik-adik. Maka dari itu carilah dia, datanglah kepada dia, bawa hati adik-adik, bawa hati adik-adik untuk dilingkupi oleh Tuhan Yesus. Mari kau ajak adik-adik yang di rumah, kita ambil hati sebelum kita mendengar firman Tuhan. Kita mau mengangkat satu pujian, mengatakan lingkupiku. Kasih Tuhan. Lingkupiku.
dengan sayapmu naungi naungiku dalam kuasamu lingkupiku dengan sayapmu naungiku dalam kuasamu. Kami serukan Tuhan di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa kau Raja atas semesta, ku tenang sebab kau Allahku. Kami tenang Tuhan sebab kau Allah kami, sebab kau yang melingkupi kami, sebab kau yang menaungi setiap kami Tuhan. Lingkupiku dengan sayapmu, naungiku dalam kuasamu di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa kau Raja atas semesta, ku tenang sebab kau Allahku. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa kau Raja atas semesta, ku tenang sebab kau Allahku. Dengan lembut katakan, di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa kau Raja atas semesta, ku tenang sebab kau Allahku. Ku tenang sebab kau Allahku. Ku tenang sebab kau Allahku. Lingkupi kami Tuhan. Di saat badai bergelora, kami percaya Tuhan bahwa Engkau selalu bersama dengan kami. Dan kami ingin terbang terus tinggi bersama Engkau menghadapi badai ini Tuhan. Dan apapun yang terjadi kami mau katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih karena Engkau selalu ada buat setiap kami. Apapun kondisi kami, apapun keadaan kami hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan, hamba berdoa buat adik-adik yang di rumah hari ini. Biar roh Tuhan yang ada dalam mereka itu Kau tambahkan Tuhan. Biar roh Tuhan yang ada dalam kehidupan mereka
terus berkobar-kobar, terus berapi-api untuk mencari wajah-Mu Tuhan. Berikan semangat, berikan hati yang selalu bersyukur kepada adik-adik, kepada orang tua mereka Tuhan. Untuk mereka selalu bersyukur dengan apapun yang terjadi hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dan sebentar Tuhan, kami mau mendengar firman Tuhan. Biar Kau berikan kami telinga seorang murid, sehingga kami boleh mendengarkan dengan baik. Dan kami melakukan firman itu dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tuhan Yesus lahir. Sumber dari Alkitab Perjanjian Baru, Kitab Lukas pasal 1 dan 2. Suatu hari, malaikat Gabriel memberitahu Bu Maria akan melahirkan anak Allah yang Maha Tinggi. Ketika belum menikah, Bu Maria mengandung dari Roh Kudus, tetapi Pak Yusuf tetap menikahinya. Kemudian Kaisar Agustus memerintahkan semua orang kembali ke kota asalnya untuk didaftar. Pergilah Pak Yusuf dan Bu Maria ke kota Daud, yaitu kota Bethlehem, karena Yusuf keturunan Raja Daud. Ketika mereka sampai di kota Bethlehem, Maria akan melahirkan, tapi semua penginapan sudah penuh. Akhirnya, mereka menemukan tempat istirahat, tapi itu adalah kandang binatang. Kemudian Bu Maria melahirkan seorang bayi. Bayi itu dinamai Yesus, Sang Juru Selamat, Allah yang telah menjadi manusia. Di dekat situ, para malaikat memberitahukan kelahiran Tuhan Yesus kepada para gembala. Setelah itu, ada orang Majus mencari bayi Yesus yang dibimbing oleh sebuah bintang terang. Orang Majus itu bertemu bayi Yesus, mereka membawa persembahan dan sujud menyembah. Orang Majus itu mempersembahkan emas, kemenyan, dan mur. Kemudian, mereka pergi ke Mesir karena Raja Herodes ingin membunuh anak itu. Setelah Raja Herodes mati, mereka kembali ke kota Nazaret. Yesus tumbuh menjadi besar. Shalom adik-adik, apa kabarnya adik-adik? Tentunya adik-adik sehat, dahsyat, luar biasa, yes. Nah adik-adik, sebelum kita mendengarkan sebagian dari firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan Yesus buat kesempatan hari ini. Kami dapat sekolah minggu lagi, walaupun lewat online. Terima kasih Tuhan Yesus buat kesehatan, buat kekuatan yang Kau berikan pada kami. Tuhan, bentar lagi kami akan mendengar sebagian dari firman-Mu. Ajarkan kami untuk mengerti isinya. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Nah adik-adik sudah mendengar, sudah melihat videonya kan adik-adik? Bagus bukan? Ya, pasti bagus. Bagaimana perjuangan Maria dan Yusuf untuk melahirkan
Yesus. Mereka dari Nazaret ke Betlehem untuk melahirkan, karena pada waktu itu Raja Agustus akan mengadakan sensus. Sensus adalah itu menghitung adik-adik, menghitung jumlah penduduk yang dipimpinnya. Maka karena pada waktu itu Yesus adalah keturunan Daud, maka Yesus, Maria dan Yusuf harus ke Betlehem karena Yesus adalah keturunan Daud. Nah, adik-adik, Maria dan Yusuf telah memperkirakan bahwa sampai di Betlehem dia akan melahirkan karena sudah pada waktu untuk melahirkan adik-adik. Nah, adik-adik, setelah akan mencari tempat sana sini, semua penginapan sudah penuh. Maka cuma ada satu tempat, yaitu di kandang ternak atau kandang domba. Nah, adik-adik, maka Maria dan Yesus ke kandang domba tersebut dan tibanya waktu melahirkan. Nah, setelah Yesus lahir, berita tersebut tersebar ke seluruh negeri adik-adik. Sang Juru Selamat telah lahir. Para malaikat menari, menyanyi, terpujilah Tuhan di surga dan damai sejahtera bagi mereka berkenan kepadanya. Setelah malaikat pergi, kembali datang lagi gembala untuk bertemu dengan bayi Yesus. Gembala itu adalah adik-adik orang yang menggembalakan ternak orang lain. Lalu mereka bergegas ke Betlehem untuk melihat bayi Yesus yang ada di palungan di tumpukan jerami. Adik-adik, kelahiran Yesus. Nah, adik-adik, setelah melihat Yesus, para gembala memasuki gerbang kota. Mereka sangat gembira. Mereka menceritakan apa yang terjadi kepada semua orang yang memuji Tuhan atas segala perbuatannya. Dan adik-adik, mengapa Allah memilih Maria dan Yusuf sebagai orang tua Yesus di dunia? Adik-adik, karena Maria dan Yusuf adalah orang yang taat akan perintah Tuhan. Adik-adik, maka Allah berkenan kepada mereka adik-adik. Nah, adik-adik, jika ada Allah berkenan kepada Maria dan Yusuf, Allah juga berkenan kepada kita. Makanya kita juga harus taat dan setia kepada Allah. Nah, adik-adik, hari kelahiran Yesus diperingati sebagai hari apa, adik-adik? Pintar, yaitu hari Natal. Mungkin kita sangat bergembira menyambut Natal dengan memasang pohon Natal berserta pernik-perniknya. Lalu ada yang beli baju, ada yang mengecat rumah, bikin kue, dan lain sebagainya. Itu juga salah satu cara untuk menyambut kelahiran Yesus. Hati kita gembira, kita memuji, menyembah Tuhan. Nah, adik, tapi yang terutama adik-adik, kita harus memberitakan segera kepada orang lain. Yesus lahir, Yesus lahir. Nah, bahwa Yesus datang ke dunia. Karena kita mengasihi Dia, kita akan patuh dan menyambut Dia untuk tinggal. Ya, Yesus datang ke dunia. Marilah kita memuji Dia hari ini. Nah, adik-adik, kita sudah mendengar ya adik-adik sebagian dari firman Tuhan. Nah, ini adalah Mazmur 132 ayat 5.
mendapat tempat untuk Tuhan Yesus, kita dapat menemukan tempat bagi Yesus dalam hati kita. Kita dapat menemukan tempat bagi Yesus dalam hati kita. Nah, adik-adik, inilah sebagian dari firman Tuhan. Mari kita berdoa dan berterima kasih kepada Tuhan. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu agar menjadi rema bagi kami. Ajari kami untuk taat dan setia hanya kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Dadah adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.